Sahabat TGCU, kembali lagi bersama saya Elvina Saragi. Nah, di podcast kali ini tentunya kita akan membahas topik yang berbeda dan juga menarik. Dan tentunya dengan narasumber kita yang berbeda, yang kali ini juga cantik dan juga ganteng banget nih. Siapakah kira-kira orangnya? Halo, Shalom. Halo. Oke, boleh perkenalkan dirinya dulu nih. Ada siapa aja? Oke, nama saya Adrian Joshua, biasa dikenal dengan Adrian. Dan saya Tirsa Natalia, biasa dipanggil Ica. Ica, berarti Adrian dan juga Ica. Oke, dari angkatan berapa nih? Kalau aku dari angkatan 2019. 2019. Ica dari? Aku dari angkatan 21. 2021. Oke. Nah, dengar-dengar nih teman-teman nih masuk dalam kepengurusan asrama, benar? Ya, Oke, dalam kepengurusan apa nih? Departemen Ibadah. Departemen Ibadah sebagai Saya sebagai Ketua Departemen Ibadah. Ketua Departemen, Ica sebagai Wakil fellowship. Wakil dari fellowship ya. Oke, berarti hari ini teman-teman topik kita akan membahas seputar Departemen Ibadah. Nah, kira-kira teman-teman dari Adrian dan juga Ica dalam Departemen Ibadah, dalam kepengurusan yang ada di asrama ini, Departemen Ibadah itu mencakup apa aja nih? Kalau untuk Departemen Ibadah dalam kepengurusan kali ini tuh ada satu bagian divisi ibadah, kemudian ada divisi fellowship, Oke. kemudian masuk juga divisi kaderisasi, dan yang terakhir ada divisi perlengkapan untuk perlengkapan Divisi ibadah. perlengkapan. Ya. Oke, berarti setiap bagiannya itu sudah ada koordinatornya. Ya. Ya. Oke, berarti dalam Departemen Ibadah ada berapa kepengurusan? Ada berapa orang di dalamnya? Ada Kurang lebih berapa nih? 8 orang. 8 lah ya. Ha-ha. Oke, 8 orang. Berarti kalau kumpul semua ramai nih ya. Lumayan ya. Oke. Nah, seputar Departemen Ibadah nih tentunya pasti kan berhubungan dengan ibadah yang pasti ya. Nah, kita mau penasaran nih ya teman-teman ya, gimana sih sejauh ini perkembangan ibadah di TGCU dari pandangan kalian selaku dari Departemen Ibadah? Kalau dari menurut saya secara pribadi mungkin ini karena mulai aktif kembali setelah COVID ya. Jadi ya untuk intensitas ibadah cukup bisa bilang naik turun lah. Naik turun, oke. Dari anak-anak yang datang juga mungkin ada yang masih mager-mageran, malas gitu. Cuman tetap kami ngajak terus untuk teman-teman untuk ayo kalau datang ibadah jam 2 siang gitu-gitu. Jadi Oke. mungkin lebih harapannya lebih aware kalau memang setiap hari Minggu itu ada ibadah gitu. Jadi jangan sampai nggak datang gitu. Gitu Oke. sih. Kalau dari pandangan Ica gimana? Ya, mungkin semakin kesini, apalagi melihat kita mau liburan, mungkin mereka pada, ya itu tadi mungkin ada yang malas-malesan, tapi tetap kita harus dari kita dulu. Kalau kitanya juga malas-malesan, pasti mereka juga akan ikut-ikutan. Tapi tetap kita tegasin lagi untuk mereka harus wajib mengikuti ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu. Berarti dimulai dari kalian lah ya sebagai Iya. contohnya bisa dibilangnya. Oke. Untuk jadwal ibadah sendiri itu jam berapa pastinya? Setiap hari Minggu jam 2 siang. Jam 2 siang. Oke. Berarti kalau misalnya ada terlambat dari teman-teman bagaimana itu? Dari kami sendiri pasti akan menanyakan dulu apa sih alasan terlambatnya gitu. Kalau memang ada beberapa teman-teman yang mungkin kayak ada kegiatan keluarga di luar karena keluarganya datang ke Semarang gitu, pasti yang kami tegasin hubungi kami dulu, kasih tahu kami jauh-jauh sebelum jam 2, kasih tahu kalau memang terlambat ataupun nggak bisa hadir, itu kami masih bisa lebih ngerti lah kalau memang ada alasan tertentu gitu. Cuman kalau nggak ada alasan sama sekali pasti akan ada konsekuensi yang Ada konsekuensinya lah ya dari kalian ya, Iya, dari konsekuensinya. Oke, nah kalau lingkup asrama itu kan pasti berbicara dengan ramai ya, keramaian dengan orang-orang yang ramai gitu. Nah, bagaimana caranya kalian bisa tahu kalau ada anak semisalnya yang tidak mengikuti ibadah? Kalau dari kami sendiri ada biasa pas mulai jam-jam 2 siang pas mulai ibadah kami melakukan sidak kamar. Oke, Jadi, sidak kamar. Ya, jadi datang ke Aspra dan Aspri untuk ngecek siapa aja nih yang mungkin masih ada di kamar pas padahal udah jam ibadah gitu-gitu. Jadi dicatat namanya, ditanya kalau memang sakit, tanya sakit apa gitu. Biar jangan ada miskomunikasi, jangan sampai ini anak ternyata sakit terus dipanggil gitu, tahu-tahu kan nanti malah jadi keributan lagi. Ya, berarti cross check lah ya. Cross check. Dari sejauh ini dari Ica nih, kira-kira selama sidak Aspri nih
Apa saja nih yang menjadi mungkin alasan bagi teman-teman yang mungkin datang terlambat ataupun tidak mengikuti ibadah? Kalau sejauh ini yang kita cross check kamar, ada beberapa anak-anak yang malas. Oke. Dan juga ada yang telat bangun lah, alasannya kayak gitu. Tapi ya itu tetap kita catat juga, ada anak-anak yang sakit. Jadi kita juga tahu apa sih mereka mereka datang telat itu kenapa gitu. Oke, itu dari Aspri ya. Kalau Aspri. dari Aspra gimana, Adrian? Aspra sejauh ini sih cukup disayangkan, banyak yang lebih malas-malasan sepertinya, lebih malas-malasan, jadi lebih kurang bertanggung jawab sama diri sendiri sih. Kayak jamnya ibadah masih santai-santai, mungkin di kamar ya yang aku temuin banyak yang masih main-main gitar gitu sebelum jam 2, padahal udah kurang 10 atau kurang 15 menit gitu udah jam 2. Bahkan ada yang mengeluh soal mungkin air mati gitu dan sebagainya alasannya. Karena dia asrama ya. Iya. Sayangnya kurang aware bahwa ini loh ada jadwal ibadah, jam ibadah gitu. Masih aja suka datang terlambat gitu. Sayangnya begitu. Oke, nah selama kalian sidak di Aspri ini, kira-kira itu pernah nggak sih kalian dimarahin mungkin atau dibentak sama anak-anak yang nggak mau ibadah? Mungkin kakak tingkat atau adik tingkat kalian? Kalau untuk Aspri enggak Enggak, karena ya? kita juga cross checknya itu dengan ya baik-baik gitu loh. Oke. Kalau kita baik juga pasti mereka nggak akan marah gitu. Sejauh ini nggak ada sih. Di Aspri aman lah Aspri ya. aman. Oke. Kalau di Aspra gimana nih, Adrian? Kurang lebih sama sih. Oke. Karena kami datang baik-baik, ingatin jam ibadah gitu-gitu. Dan dicek kamarnya satu-satu, kalau memang ada yang tidur kah atau mungkin sakit gitu, malas-malasan, bahkan ditanya gitu kenapa gak ibadah gitu, diingatin. Tapi sejauh ini belum ada yang benar-benar ada respon agresif gitu, nggak ada sih. Nggak ada lah ya, berarti masih aman lah ya. Aman. Oke, nah kalau biasanya sidak itu kira-kira hanya dari kalian saja atau ada tim lain juga yang ikut barengan sama kalian? Ada sih. Oke, Kalau itu dari mana? sidak ada kami kerjasama dengan tim statistik juga sama departemen asrama. Asrama, berarti barengan lah ya, berarti biasanya rolling lah ya istilahnya. Oke. Nah ini kan kalau berbicara tadi kita tentang teman-teman sebagai jemaat ya, karena diminta untuk kehadirannya. Nah kalau tentang tim pelayanan sendiri yang ada di atas mimbar, mungkin dari Aser yang di mimbar ataupun belakang mimbar, bagaimana sejauh ini menurut pandangan dari Departemen Ibadah? Kalau untuk tim pelayan, bersyukurnya teman-teman yang ikut pelayanan juga punya semangat dalam pelayanan. Jadi ketika diajak untuk doa, masih ada yang mau datang doa, dan ditentuin jam latihan jam berapa gitu. Dan selama ini belum ada yang benar-benar bolong sih dalam hal kayak tiba-tiba nggak hadir padahal punya tugas gitu-gitu. Dan senangnya tetap ada koordinasi gitu. Kalau nggak bisa kenapa dikasih tahu dari jauh-jauh hari gitu sih. Oke. Kalau persiapan untuk pelayanan sendiri itu kira-kira sudah ada jadwalnya kah? Mungkin dari segi latihan ataupun mungkin doa atau kumpul atau bagaimana? Sudah. Ada ya. Ada Jadi ya? kalau untuk latihannya itu jam 2:30 hari Sabtu. Jadi Oke. mulai dulu dari jam 2 itu ada doa pelayan dulu. Doa pelayan dulu ya. doa Berarti pelayan. seluruh tim harus hadir nih. Hadir Iya. doa. Oke. Setelah itu baru Setelah itu baru lanjut dengan latihan. Oke. Ya berarti cukup sejauh ini cukup baik lah ya, lancar lah ya untuk dari tim pelayanannya. Oke. Kalau mungkin dari segi alat-alat yang digunakan dalam pelayanan, baik itu alat musik atau mungkin di multimedia, sound system dan sebagainya, bagaimana? Kalau untuk dari peralatan sendiri sih ada dinamikanya sih. Maksudnya dalam Oke. arti kayak ada yang berkembang, ada yang mungkin ya karena keterbatasan tetap dimaksimalkan aja seberapa yang bisa gitu. Kalau untuk dari multimedia, puji Tuhannya yang awal-awal semester kemarin cuman satu layar gitu, fokus sekarang udah bisa pakai 2. Bahkan udah aktif lagi kembali untuk live stream. Jadi tetap ada live stream gitu. Dan kalau untuk alat musik sih udah ya cukup bagus lah. Cukup bagus. Oke, Aman juga. berarti sejauh ini live stream selalu ada ya? Ya. Dan tentunya di-upload di YouTube TGCU ya, Great Commission University. Oke, berarti sejauh ini dari ibadah ya aman lah ya. Ya. Dari orang-orangnya juga terlibat pelayanan masih aman. Mungkin yang masih menjadi kendala lebih kerinduan hati anak-anaknya ya yang mau datang
ibadah apa enggak. Kita berharap tentunya teman-teman juga yang menonton buat kedepannya, ayo terus rajin untuk mengikuti ibadah, karena ibadah bukannya sebuah rutinitas ya, tapi memang itu kerinduan dari hatinya kita. Oke, nah kemudian Adrian, Ica, lika-liku apa sih dalam kepengurusan di Departemen Ibadah yang kalian alami nih? Terkhususnya yang pertama dalam tim dulu nih, lika-likunya seperti apa nih? Oke, kalau untuk lika-liku sih mungkin seperti kelompok pada umumnya sih dalam tim gitu, pasti ada banyak yang perbedaan pendapat itu udah pasti gitu. Cuman yang aku lihat sendiri di awal mungkin masih kayak apa ya, takut-takut gitu kayaknya ngeluarin opini, jadi masih masih aman-aman gitulah. Tapi mulai pertengahan mulai nih ada yang mau nunjukin lebihnya gitu-gitu. Dan kalau aku secara pribadi aku lebih milih kayak nurun aja sih, lebih kayak tenangin aja, jangan terlalu mau ngerasin mereka, karena takutnya kalau orang yang dikerasin malah keras balikan. Nah itu yang kalau dalam kepengurusan paling cuman itu sih. Masih ada yang pengen beda menonjol, pendapat, ya, ada yang menonjol ya, dan sebagai biasa dalam tim ya. Tapi berarti posisinya Adrian sebagai ketua ya menetralkan lah ya situasinya nih ya. Kalau dari Ica bagaimana nih? Ya sama sih, kalau kita ya pasti itu perbedaan pendapat itu selalu ada. Tapi kembali lagi kita sama-sama harus ingat juga, ini kita di dalam sebuah tim, nggak mungkin hanya mengikuti ego kita sendiri. Iya, itu sih. Dia itu seperti itulah ya. Dalam Departemen Ibadah tadi kan ada divisi fellowship ya, Ica sendiri ya. Kemudian habis itu ada perlengkapan ibadah. Setelah itu ada lagi kaderisasi. Nah sejauh ini ada kendala ataupun ya proses lah yang mungkin koordinasi dari kalian sesama satu tim 8 orang tadi itu bagaimana? Ada nggak sih lika-likunya, kendalanya dalam setiap divisi? Lika-liku itu pasti ada sih. Entah kita lost contact atau komunikasi kita nggak intens atau kurang, itu pasti ada. Dalam fellowship gimana nih, Ica? Kalau dalam fellowship masih sejauh ini masih aman sih, karena kita juga berdua satu sama lain itu mengurus fellowship, apalagi untuk fellowship yang akan datang nanti. Itu kita memang betul-betul tiap 2 minggu sekali itu kita pasti ada follow up. Jadi kita jangan miskomunikasi gitu. Kalau kita mau lancar fellowship kita akan follow up terus gitu sih untuk fellowship. Untuk fellowship ya. Nah mungkin buat teman-teman yang menonton yang belum tahu fellowship, Ica boleh sedikit menjelaskan nggak fellowship tuh seperti apa sih kira-kira? Fellowship itu kegiatan kita di asrama, salah satunya untuk mungkin dari perangkatan juga, untuk kita sama-sama mungkin saling lebih dekat lagi, mengenal lagi, dan juga ini acara untuk bukan untuk have fun sih, tapi lebih ke arah kebersamaan. Berarti setiap fellowship ini beda angkatan atau ada panitia tertentu nih? Perangkatan. Ya, tapi panitianya dipilih lagi. Berarti fellowship itu yang menjalankan itu sebagai tuan rumahnya lah istilahnya ya. Itu dari setiap angkatan yang berbeda. Dari kalian berdua kira-kira sejauh ini dari setiap fellowship yang telah dilakukan dengan berbeda angkatan ya, dari angkatan 2019 sampai mungkin 2022 belum ya? Sudah. Udah kemarin. Sudah. Sampai 2022 ada hal unik nggak kira-kira yang kalian dapatkan? Hal unik itu sejauh ini ada sih, mungkin contohnya gimana nih? Contohnya hal uniknya fellowship kan ibadah tuh, di situ juga kita kasih ke panitianya nyerahin mereka mau ngadain apa di dalam fellowship itu sendiri. Kemarin ada angkatan berapa, 21 atau 21-22 ya? Itu ada yang cedera seperti itu. Karena apa nih? Games ya? Games ya. Gamesnya mungkin itu di dalam ruangan juga ada yang cedera, beberapa ada yang cedera. Itu sih uniknya. Padahal itu kan ya itulah, tapi enaknya itu kebersamaannya. Nah kalau dari Adrian sendiri gimana nih? Ada hal yang didapat gak kira-kira sama fellowship ini? Untuk setiap fellowship yang udah berlalu, aku rasa di setiap angkatan ada keunikannya sih. Kayak dari 2019 itu waktu itu sempat kayak acara fashion show itu
banyaklah baik dari juri maupun peserta yang ikut unik-unik lah tampilan. Oke. Ya bisa dibilang cosplay gitulah, cosplaynya itu. Dan kalau untuk 2021 aku dengar banyak yang bilang bagus karena seru gitu Iya. acaranya. Seru 21 ya, oke. 2021, Ya. oke. Kalau 22 gimana nih? 22 asik juga sih. Asik juga. Karena kemarin ada banyak gamesnya. Iya, games juga. Angkatan duduk Berarti kemarin banyak di gamesnya. Gamesnya lah ya, itu yang buat seru sampai ada yang cedera ya. Tapi aman ya, sejauh ini sudah aman Sejauh ya. ini aman. Oke, nah itu dari fellowship. Kalau misalnya dari kaderisasi gimana? Kalau untuk dari kaderisasi masih terbilang cukup baik karena kegiatan kaderisasi yang di kepengurusan kali ini aku secara pribadi menargetkan pengen anak-anak yang memang udah bisa main musik biar lebih diasah lagi gitu. Oke. Dibanding di semester sebelumnya mungkin lebih kayak oke, siapa yang mau belajar musik ayo gabung gitu-gitu. Cuman pada akhirnya karena kegiatannya cuma sehari atau 2 hari jadi akhirnya nggak maksimal gitu. Apalagi dengan coachnya juga atau yang pengajarnya juga adalah dari kami sendiri anak-anak asrama, akhirnya mungkin ada yang kurang berjalan gitu. Gitu. Apalagi koordinasi secara antar coachnya itu kurang lah aku bilang. Oke, nah mungkin sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang kaderisasi ya, mungkin bagi teman-teman yang menonton yang belum tahu apa sih kaderisasi, boleh dijelaskan sedikit sekilas deh, apa sih kaderisasi itu? Kalau menurutku kaderisasi itu lebih kayak wadah untuk kita bisa saling belajar, terutama untuk bidang pelayanan, entah itu musik ataupun multimedia, sound system gitu, untuk berbagi ilmu satu sama lain. Apa yang kita pelajari, apa yang udah pernah kita tahu, kita bagikan buat orang, ya saling berbagi untuk bisa lebih memahami sih, sama terutama biar skill satu sama lain bisa disaling diasah gitu loh, biar dapat berbagi ilmu sih. Berbagi ilmu ya, oke. Dari kalian berdua nih, kira-kira mengikuti kaderisasi apa nih? Dari Ica? Kalau aku ikut kaderisasi WL Singer. WL Singer, Iya. oke. Ramai? Sejauh ini Lumayan, anggotanya? sejauh ini lumayan ramai. Oke. Dari Adrian? Kalau aku sendiri kaderisasi drum. Drum. Karena Berarti membantu ngajar juga. membantu sekaligus lah ya, menjadi coach lah ya. Oke. Nah, kira-kira ada berapa kaderisasi nih dan apa-apa saja kaderisasinya? Mungkin bagi teman-teman nanti yang melihat, yang tertarik bisa ikut bergabung. Boleh disebutkan apa-apa saja? Kalau untuk musik itu ada keyboard, bass, drum, gitar. Oke. Terus ada tadi yang Ica bilang WL Singers, kemudian ada multimedia, Multimedia, tamborin, tamborin. juga ada sound system. Wah, lengkap banget nih teman-teman ya. Udah lengkap, tinggal datang ikutin aja nih ya. Oke. Nah, kira-kira ada kriteria nggak sih untuk naik mimbar sendiri? Kan tadi ada kaderisasi nih, ada istilahnya latihan lah ya untuk saling bekerja sama. Nah, ada nggak kira-kira kriteria untuk bisa naik pelayanan? Atau oke nih bisa langsung naik atau bagaimana nih? Ya, Pasti kalau ada. untuk pelayanan itu pasti ada. Oke. Jadi ada kegiatan demo kaderisasi namanya. Demo kaderisasi, kaderisasi oke. itu memang tujuannya untuk dari setiap kaderisasi nanti akan dibentuk jadi tim per timnya, kemudian akan melakukan demo kaderisasi lebih ke demo ibadah gitu loh. Jadi dalam demo kaderisasi itu ada 2 lagu worship, 2 lagu praise. Jadi mereka gimana sih mereka membawakan alur sebuah ibadah walaupun singkat gitu. Lebih untuk menilai gimana kekompakan dalam tim, kerjasama dalam tim. Kekompakan dalam dari tim ya. Sebagai WL gimana cara leader, memimpin pujian, dan tim musik gimana komunikasinya, chordnya dan sebagainya. Wah, menarik banget nih teman-teman ya tentang kaderisasi ya. Oke, sekarang kita pindah lagi dengan satu divisi perlengkapan ibadah. Nah, sejauh ini ada nggak kendala dalam perlengkapan ibadah nih? Kalau kendala di perlengkapan ibadah lebih ke ini sih, ada beberapa alat-alat yang kurang memadai. Pada akhirnya diperbaiki lagi gitu-gitu. Contohnya seperti apa nih Adrian? Kabel sih, kabel yang paling riskan karena satu digulung terus kan. Selesai ibadah digulung lagi, dan alat-alat kita kan bukan alat-alat yang paten di satu tempat. Nah, itu yang riskannya di situ. Bongkar pasangnya itu yang bisa bikin peralatan ini lebih rentan untuk rusak. Itu sih. Oke. Selain kabel ada? Mungkin dari divisi perlengkapan ibadah pernah menyampaikan apa, seperti apa? Menjadi kendala gitu? Lebih ke minor sih, kayak baterai mic gitu-gitu. Baterai gitu-gitu sih. Hal kecil seperti itu, tapi selebihnya Aman. sejauh ini aman. Dan ada tempatnya tersendiri kah? Iya, ada Untuk tempat menyimpannya. ruang penyimpanan. Oke, nah
tadi kita mendengar ada beberapa kendala ya atau beberapa lika-liku. Nah, dari pandangan kalian sendiri itu kira-kira bagaimana sih atau apa sih strategi yang kalian lakukan untuk menangani hal tersebut? Kalau strategi yang pasti aku pengen teganin soal komunikasi. Kalau memang ada sesuatu ya dikasih tahu gitu. Nggak enakan Komunikasi atau, ya, komunikasi, nah, komunikasi teman-teman. Jadi saling koordinasi lah, apa yang mungkin rasa kurang nyaman dikasih tahu gitu, biar kita Oke. sama-sama nyari solusinya. Iya, Jangan iya. dipendam sendiri. Kadang-kadang kan dipendam sendiri akhirnya marahan gitu-gitu, cekcok dan sebagainya. Padahal kan mungkin hal-hal kecil yang bisa sama-sama diatasi. Iya, Jadi iya. komunikasi sih intinya. Itu paling Harus saling Komunikasi. ngomong gitu loh, apa yang jadi Oke. kendala di setiap divisi maupun kegiatan yang dilaksanakan. Oke, ada tambahan mungkin dari Ica? Nggak Selain sih. komunikasi sama ya? Karena Iya. komunikasi itu penting ya. Komunikasi itu penting, iya benar banget. Kalau kita nggak kasih tahu, kita pendam, itu malah yang bisa memicu adanya masalah di dalam tim kita. Iya, benar. Berarti yang paling penting itu adalah Komunikasi. komunikasi ya. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir nih teman-teman. Apa sih kira-kira harapan kalian untuk kepengurusan khususnya di Departemen Ibadah nantinya? Karena pasti kan ada regenerasi ya dari kalian gitu. Apa nih harapan kalian? Mungkin boleh sampaikan di depan kamera ya. Kamera mana? 1, 2, 3. Di situ aja kayaknya. Kalau aku secara pribadi harapannya anak-anak lebih lebih ngerti bahwa ibadah ini bukan cuma sebuah kegiatan gitu loh. Oke. Tapi punya passion juga gitu loh untuk ngajak teman-teman yang lain. Ayo dong kita datang ibadah dan bertanggung jawab untuk setiap bagian yang dipercayakan gitu loh. Jadi entah itu di musik, entah di WL Singers atau bahkan usher sekalipun, ya kita sama-sama saling mengajak lah untuk datang ibadah gitu. Lebih bertanggung jawab sih, itu harapanku. Oke. Harapannya dari Ica gimana? Ya, kalau untuk ibadah kedepannya kita udah ditentukan waktu jam 2, apalagi itu kita ibadah melayani Tuhan, kita mau yang terbaik lah. Masa kalian 1 minggu sekali loh ibadah minggu, masa kita datangnya telat gitu loh. Jadi kedepannya harapannya semoga jam 2 itu tank kan udah mulai, jadi kalian tuh udah pada datang gitu loh. Itu aja sih. Harapannya tepat waktu ya. Tepat waktu datang. Kemudian jangan jadikan ibadah juga hanya sebagai rutinitas atau kewajiban dari asrama ya, tapi memang kerinduan dari hati kita ya. Oke. Itu berarti harapan kalian ya buat kedepannya. Buat dalam pengurus sendiri, dalam nantinya yang akan menjadi regenerasi menjadi pengurus atau pengganti kalian mungkin ya. Apa nih kira-kira harapan kalian untuk adik-adik tingkat kalian atau teman-teman kalian ke depannya? Belajar Khususnya. untuk mengerti bahwa kalau kau udah dipilih berarti kau punya potensi. Oke, sudah dipilih berarti punya potensi. Punya potensi untuk mengembang pekerjaan itu, tanggung jawab itu. Kalaupun masih minder atau masih kurang, ya saling belajar gitu, saling belajar dari satu sama lain, saling melengkapi. Karena ya namanya dalam tim pasti ada kerjasama dong, harus ada kerja bareng-bareng gitu-gitu. Jadi jangan takut gitu, jangan takut kalau kau udah dipercayakan, jalanin aja dan lakukan yang terbaik gitu. Jalani dan lakukan yang terbaik. Oke, dari Ica? Ya kalau dari aku, kalau misalnya kalian dipilih jadi pengurus juga, itu kalian dipilih itu berarti kalian bisa. Oke. Jangan minder duluan, jangan langsung takut duluan. Jangan minder, jangan Iya. takut teman-teman. Oke. Maju aja terus gitu kan. Maju. Iya, iya. Pasti kalian kalau udah kalian dipilih, udah dikasih kepercayaan, lakukanlah. Bukanlah. Oke, nah itu teman-teman harapan dari Adrian dan juga Ica ya, mewakili dari Departemen Ibadah. Terkhususnya buat teman-teman yang nantinya juga akan bergabung dalam kepengurusan di Departemen Ibadah sendiri. Oke, ini topik yang sangat menarik ya, Adrian, Ica. Terima kasih buat waktunya ya. Semangat terus dalam menjalani kepengurusan terkhususnya di asrama Departemen Ibadah. Kita berharap tentunya yang terbaik untuk Departemen Ibadah. Nah, teman-teman, saya juga menyampaikan bahwa yang mempunyai kerinduan untuk bergabung bersama kami, tentunya ada kabar baik buat teman-teman di The Great Commission University, yang mana telah membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama, yang dimulai dari Oktober 2022 tahun kemarin dan juga sampai 31 Agustus 2023.
Oke, kita tunggu ya. Terima kasih Adrian dan Ya. Ica buat waktunya. So, teman-teman tentunya tetap di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat semua media sosial dari The Great Commission University. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.